dendam mereka, karena yang memerintahkan saat itu adalah Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi, maka mereka membuat glorifikasi, dimunculkan tokoh fiktif yang namanya Faqihil Muqaddam. Tujuan utamanya adalah apa? Untuk menciptakan satu tokoh fiksi yang lebih hebat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan lebih hebat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Maka kenapa ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tariqahnya Qadariyah Naqsabandiyah, mereka akan memunculkan tokoh tariqah baru namanya tariqah Faqihil Muqaddam. Maka dibuatlah seolah-olah yang namanya Faqihil Muqaddam itu lebih hebat. Bahkan di dalam kitab-kitabnya Bani Ba'alwi dinyatakan bahwa Faqih Muqaddam ini pernah mengaku mi'raj 70 kali dalam satu malam menggunakan kendaraan kambing. Bahkan Faqih Muqaddam ini ngaku anallah, itu jelas di dalam kitabnya. Bahkan Faqih Muqaddam ini ngaku ketika lahirnya katanya Allah menampakkan wajahnya. Nah, sehebat inilah mereka mengglorifikasi si namanya tokoh fiktif Faqih Muqaddam ini hanya untuk meluapkan dendam mereka kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, maka kehadiran Ali Asyakron dengan kitab-kitab dia itu yang mengglorifikasi Faqih Muqaddam, kemudian memuat juga tentang kehebatan-kehebatan dan kesaktian-kesaktiannya itu, justru menjadi pintu yang membuka dan menguak kembali di mana Bani Fatimiyun ini berada setelah dulu diperangi oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, makanya jangan heran teman-teman ketika ajaran-ajaran mereka itu memang jauh di luar nurul. Ajaran-ajaran mereka tidak pernah bisa kita jangkau dengan akal dan otak yang waras. Semua penuh halusinasi. Maka ketika Yai Ninja Hattori yang senantiasa berdakwah dengan gayanya yang memunculkan hurufat-hurufat mereka, itu betul, itu ada di dalam kitabnya. Lebih dari 20 kitab yang sudah kami bedah terkait dengan hurufat-hurufatnya Bani Ba'alwi ini yang memang sangat sesat dan menyesatkan. Sangat sesat dan menyesatkan. Dan itu bukan dari ajaran Islam. Maka apa yang saya narasikan 2 tahun yang lalu sebetulnya bahwa dulu baru analisa. Ketika saya sampaikan bahwa sebetulnya ajaran Bani Ba'alwi ini merupakan ajaran yang ingin menghancurkan ajaran Kanjeng Nabi, ingin menghancurkan Islam dari dalam, itu dulu baru analisa sekilas gitu ya, dengan membaca dari kitab-kitab mereka. Akan tetapi hari ini ternyata memang bukti dan fakta-faktanya ada. Kurang ajar itu memang. Jadi tujuan mereka memang hanya untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Si Ali Asyakron inilah menjadi pintu gerbang utamanya, terbukanya, terkuatnya Bani Fatimiyun. Dengan dimunculkannya, dicantolkannya si Ubaid, dengan dimunculkannya tokoh fiktif yang namanya Faqihil Muqaddam. Rupanya mau dihancurkan dari dalam. Betul. Maka jangan heran, walaupun sebetulnya hari ini sebagian kecil dari mereka sudah menyadari bahwa peran dari Bani Ba'alwi ini, terutama dari tokoh-tokoh mereka, ada Ali Asyakron dan sebagainya macamnya itu, peran mereka itu hanya untuk melampiaskan ya, meluapkan dendamnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu sebagian kecil mereka sudah tahu sebetulnya. Akan tetapi mereka tidak akan pernah mengakui sampai kapanpun. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari klaim sebagai cucu Nabi itu. Lah, Bani Fatimiyun itu dulu sejarahnya gimana? Kenapa sampai disebut Bani Fatimiyun? Mereka mengaku menjadi anak cucunya Fatimah Az-Zahra. Nah, maka jelas, bahkan di dalam kitabnya si Ali Asyakron sendiri menyatakan bahwa si Ubaid itu adalah bin Maimun Al-Qaddah, bukan bin Said Ahmad bin Isa.
Nah, fakta-fakta dari manuskrip-manuskrip yang ada bahkan dari internal mereka sendiri menyatakan bahwa fik mereka itu adalah dari Bani Fatimiyun. Dan tujuan mereka hanya untuk meluapkan dendam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena memang dulu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lah yang memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Jadi intinya mereka memang Bani Fatimiyun, bukan dari min zuriyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hati-hati kepada semua teman-teman ya. Kenapa saya senantiasa mensitir surat Al-Baqarah ayat 159 160 itu, yang di situ menjelaskan antara lain maknanya bahwa ada satu golongan yang senantiasa menutupi kebenaran dan menyelewengkan kebenaran. Dan golongan itu akan menjadi golongan yang senantiasa dikutuk oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Bahkan silahkan siapapun yang bisa melaknatnya. Nah, di dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Misbahnya Profesor Quraisy Shihab dari Bani Ba'alwi sendiri menyatakan bahwa sebetulnya itu bukan hanya untuk golongan Yahudi atau Yahudi Askenazi saja, tetapi siapapun yang menyelewengkan kebenaran dan menutupi kebenaran yang hak dari Allah, itu termasuk manusia-manusia akan dikutuk oleh Allah dan dilaknat oleh Allah, serta boleh kita melaknat mereka. Siapa mereka itu? Yaitu Bani Ba'alwi, kemudian para muhibbin-muhibbinnya yang mempercayai dan meyakini bahwa Ba'alwi itu adalah cucu Nabi. Maka hati-hati saudara, ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, jangan sampai menjadi muhibbin-muhibbinnya Bani Ba'alwi ini, karena mereka mengajar kesesatan dan Allah sendiri sudah mengingatkan golongan-golongan mereka merupakan golongan makhluk-makhluk terkutuk dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 160 juga ditegaskan lagi terkait dengan kegiatan mereka dari dulu yang senantiasa membuat Tuhan-Tuhan tandingan, membuat wali-wali tandingan, membuat nabi-nabi tandingan, membuat sejarah-sejarah tandingan. Itu juga dijelaskan di beberapa ayat di beberapa surat di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, demikian tausiah singkat ini. Seandainya ada yang salah itu dari pribadi, Andilau. Ba'alwi itu kan pasnya disandingkan dengan monyet. enggak, maunya juga jangan dengan apa namanya? Dengan Habibah, tai bedul gitu, tai bedul. dengan Habibahnya mau, dengan Habibahnya mau ya. Enggak. Tapi saya coba ini ya, coba bukan sih dalam rangka menyimpulkan atau apapun itu ya, tetapi saya teringat pesan begini, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maka terkait dengan hidayah, sebetulnya kita kan kebiasaan ya, mohon maaf Kang Ba'alwi Iblis. Iya, nggak apa-apa. Pakai saja nama saya lengkap-lengkap, nggak apa-apa. Saya juga pernah pakai nama Ba'alwi Rinsun, teman-teman pada takut iblisnya jangan disebut toh. Akun saya nggak apa-apa. Kang Andi, iblisnya jangan disebut Ba'alwi gitu. Jadi gini, kita terlalu gampang latah dalam menyimpulkan sehingga mengembalikan sesuatu itu kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, padahal nggak dalam konteks itu kalau persoalan hidayah ya, gitu loh. Artinya begini, jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan aturannya yang namanya sunnatullah. Dalam bahasa saintisnya itu disebut sebagai hukum alam, kausalitas. Hukum alam, ya. Ya kan? Nah, apa sih fungsinya sunnatullah ini? Apa sih fungsinya hukum alam atau disebut kausalitas ini, sebab akibat ini? Tujuannya kan agar alam ini teratur. Jika 1 ditambah 1 itu akan pasti jadi 2. Jika 1 bibit ditanam, disirami, itu akan tumbuh menjadi pohon. Itu hukum alam. Nah, apalagi terkait dengan hidayah.
Lah, mana mungkin bisa dapat hidayah kalau hatinya sendiri tidak membuka diri untuk mendapat hidayah? Mana mungkin dia mau mendapat hidayah kalau terkesan dia justru anti dengan hidayah? Kenapa saya katakan mereka itu anti dengan hidayah? Karena mereka termasuk kategori golongan orang-orang yang ingkar terhadap yang hak, ingkar kepada kebenaran. Bukankah hidayah itu sebuah kebenaran? Benar. Nah, lalu dalam posisi ini kenapa lalu kita mengembalikan itu seolah-olah dalam tanda petik menyalahkan Allah? Oh, itu belum dapat hidayah dari Allah. Jangan. Seandainya Allah itu bisa tersinggung, Allah tersinggung. Loh, kan jauh sebelum aku ciptakan alam ini sudah aku ciptakan aturannya. Sudah ada malaikat di situ. Dan di dalam setiap diri manusia juga ada malaikatnya. Bahkan tidak satu helai daun pun yang gugur ke bumi ini tanpa sepengetahuan malaikat Allah. Nah, maka kalau misalnya segala sesuatu itu kita kembalikan, mohon maaf dalam konteks hidayah, dalam konteks polemik nasab ini, karena ini adalah ilmu pasti, namanya ilmu nasab itu kata Kang Adi itu ilmu pasti. Gak bisa kita laju kembalikan kepada Allah. Oh, mereka belum dapat hidayah. Oh, muhibin itu belum dapat hidayah. Gak bisa. Kenapa? Karena memang mereka yang tidak pernah mau menjemput hidayah dengan cara membuka diri untuk menguak tabir kebenaran. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang sering saya sampaikan, siapa golongan-golongan orang-orang yang terkutuk itu, kaum-kaum yang terkutuk itu, kaum-kaum yang dilaknat Allah itu, kaum-kaum yang dilaknat Allah, bahkan makhluk lain boleh melaknat itu, yaitu orang-orang yang senantiasa menutup dari kebenaran, menutupi kebenaran dan menyelewengkan kebenaran. Nah, jadi mohon maaf, tidak bisa Kang Mbak Alwi misalnya, ini belum dapat hidayah. Bukan. Allah sudah memberikan hidayahnya dengan dilahirkannya seorang mujaddid di abad ini, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantan. Itu pintu hidayah. Kenapa mereka tidak mau juga tersadar? Karena memang mereka sudah menutup diri dengan kebenaran. Kang Mbak Alwi kan udah bertahun-tahun diskusi dengan mereka, kan kita ini sama-sama diskusi dengan mereka. Begitu kita sampaikan fakta dan data, mereka senantiasa ngeyel, terenggiling. Kenapa? Karena hati mereka memang udah tertutupi. Mereka yang menutup diri dari kebenaran itu. Kang Ade kalau bernarasi senantiasa semangatnya luar biasa. Tetapi mereka tetap nggak akan bisa terima. Tapi kan terlalu kejam juga kalau kita kembalikan. Kalau kita kembalikan ini kepada firman Allah yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Kan terlalu kejam kalau kita kembalikan rujukannya ke ayat itu. Lebih kejam lagi, innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, bahwa sesungguhnya. Nah, tapi kan terlalu kejam kalau kita kembalikan ke ayat itu. Sementara kita senantiasa mengkampanyekan untuk anti takfiri, tidak boleh mengkafir-kafirkan. Tapi dalam konteks polemik nasab ini, menurut saya bukan mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah, tetapi memang mereka yang tidak pernah membuka diri untuk menerima hidayah, bahkan tidak pernah ada niat iktikat untuk menjemput hidayah dari Allah. Begitu. Monggo dilanjut yang lain. Mantap, Abang Pur. Ini Abang Pur. Tidak, Kiai Andilo ya. Intinya tidak mau menggunakan akal. Iya. Kalau ini levelnya masih level 5, Yai, belum level sampai level 10. Kalau menurut saya begini, Mbah Kiai Andilo, terkait dengan hidayah, karena saya memang jujur saya tidak begitu tahu tentang istilahnya
agama seperti jenengan, karena karakter atau saya itu memang dari dulu itu suka yang nasionalisme gitu, Andilo. Tetapi ini hampir ada kesamaan dengan sistem yang diciptakan Tuhan sebagai perisai atau alat keamanan bagi kita. Itu sebenarnya dunia itu waktu diciptakan itu sudah dilapisi dengan atmosfer, stratosfer, bahkan sampai berlapis-lapis untuk menghindari yang namanya benturan-benturan dari meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa kan. Terus sistem manusia itu juga dalam imunitas itu terbentuk dengan berbagai macam alat dari sel-sel sampai kromosom itu terbentuk dengan sempurna. Dalam masalah ini sebenarnya hidayah itu apa toh? Kalau bagi saya sesuatu yang petunjuk bagi kita agar bisa memfilter mana yang baik, mana yang bagus. Itulah. Jadi kita sebelum adanya hidayah itu pasti punya alat yang dinamakan otak untuk menangkap hidayah tersebut, Bang. Menurut saya begitu. Berarti betul. Nah, terus ternyata hari ini itu kita tidak bisa membedakan mana itu hidayah dan orang yang mengaku mendapatkan hidayah padahal itu orang yang tersesat. Nah, betul. Maka saya sambung dikit Kang Al-Baradi, mumpung saya ingat namanya udah tua kan, sering lupa kalau nggak langsung nyimak. Innallaha yahdi may yasha. Innallaha yahdi may yasha itu sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan semua mufassir sepakat, ahli tafsir ya, sepakat bahwa yang dimaksudkan di situ bukan Allah itu hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang dipilih saja, bukan. Tetapi maksud dari firman Allah innallaha yahdi may yasha adalah Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki, maka jadilah orang yang dikehendaki Allah dengan cara apa? Membuka diri dengan ilmu, membuka diri dengan pengetahuan, membuka diri untuk sebuah kebenaran. Tujuannya apa? Agar mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kalau kita tidak membuka diri, maka hidayah itu nggak akan pernah bisa diterima. Betul. Itu. Nah, maka teori yang Kang Al-Baradai sampaikan itu yang kenapa tadi saya sempat singgung dalam bahasa teologinya itu disebut sebagai sunnatullah, dalam bahasa saintisnya itu disebut sebagai kausalitas, sebab akibat, ya kan? Dalam bahasa filsafatnya itu disebut sebagai kausalitas. Itu. Maka yang diterangkan Kang Al-Baradai tadi itu dalam perspektif saintis, kausalitas. Betul. Gitu loh. Tapi dalam konteks teologisnya itu disebut sebagai sunnatullah atau hukum alam. Gitu. Nah, kemudian saya mengulas sedikit, mumpung saya ingat, bukan mendominasi atau memonopoli, bahwa dari awal narasi saya 2 tahun yang lewat, saya senantiasa mengatakan bahwa kenapa si Ali Asyakron itu menciptakan kitab, kemudian mencantolkan si Ubed ini atau Ubaidillah ini kepada Said Ahmad bin Isa. Ini kan sebetulnya luapan rasa dendam dari baninya Ubed ini kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa Bani Ba'alwi dendam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Karena dulu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah yang memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Siapa Bani Fatimiyun? Yaitu
yakni orang-orang yang mengaku dari turunan Fatimah Az-Zahra. Padahal sebetulnya mereka bukan. Nah, akhirnya diperintahkanlah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi mereka di Mesir. Akhirnya kocar-kacirlah. Dari dendam inilah maka di abad ke-9 Hijri Ali Asyakron menciptakan satu kitab yang membuat cerita-cerita halu, mencantolkan si Ubaid kepada Said Ahmad bin Isa, kemudian menciptakan satu tokoh utama yang namanya Faqihil Muqaddam yang diglorifikasi. Si Faqih Muqaddam ini menjadi tokoh yang lebih hebat, lebih mulia, lebih alim, bahkan kewaliannya melebihi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan mampu mi'raj melebihi Kanjeng Nabi. Nah, jadi sebetulnya tujuan dari Bani Ba'alwi ini hanyalah untuk melampiaskan dendam leluhur mereka kepada zuriyah Nabi, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Siapa Bani Fatimiyun? Itulah leluhurnya si Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Bukanlah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari sini kan jelas. Iya kan? Dari sini jelas. Nah, jadi sampai sekarang kan semua juga tahu, jumhur ulama juga sudah tahu bahwa Thariqah Qadariyah hanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mendunia. Maka mereka menandingi dengan Thariqahnya Faqihil Muqaddam. Diawali dengan apa? Diciptakanlah satu sosok tokoh fiktif yang namanya Faqih Muqaddam yang mampu mi'raj 70 kali dalam satu malam dengan menggunakan kendaraan kambing. Dan Faqih Muqaddam itu pada saat lahirnya Allah menampakkan wajahnya. Dan Faqih Muqaddam itu mengaku anallah, artinya lebih hebat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan dengan Kanjeng Nabi. Nah, jadi motivasi mereka sebetulnya cuma dendam, tidak ada lain. Sebagian dari para Bani Ba'alwi ini sebetulnya sudah menyadari bahwa cikal bakal motivasi dari Ali Asyakron menciptakan kitab itu adalah karena dendam leluhurnya. Tetapi mereka malu mau mengakui. Kenapa? Mereka sudah merasa nyaman dengan posisi klaim sebagai cucu Nabi. Itu sebetulnya sebagian kecil ya, walaupun sebagian kecil itu sudah sadar. Tapi mereka malu untuk mengakui bahwa sebetulnya mereka itu ajaran kesesatan mereka itu, khurafat mereka itu, tokoh-tokoh fiktif mereka itu, Faqih Muqaddam itu hanyalah karya-karya fiksinya Ali Asyakron untuk melampiaskan dendam leluhurnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut yang lain. Mantap. Saya lanjutkan ya, Bang Andilo ya. Nah, menurut saya, Bang Andilo dan semuanya, nah hari ini karena kita ini sedang rebutan mana yang mendapatkan hidayah, nah, kita sampaikan bahwa kitalah yang mendapatkan hidayah. Karena apa? Kita 100% menggunakan otak. Kita benar-benar hari ini itu kita diuji, otak kita diuji, semua indera kita itu berfungsi semua, dari insting, feeling, bahkan naluri kita itu hari ini harus difungsikan semuanya. Otak kita harus benar-benar saring, otak kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Insting harus benar-benar kita gunakan. Seandainya istri-istri Anda di raba-raba, di gerayai oleh Habib, ya insting kita harus bilang bahwa setelah digerayangi ini pasti nanti selanjutnya akan menuju suatu hal yang dinamakan perzinaan. Dan yang namanya perzinaan tidak ada. Perzinaan itu hukumnya mubah, hukumnya semua haram semua, tidak ada. Walaupun dalam keadaan duda, dalam keadaan dingin, toh tetap semuanya.
terus feeling. Monggo, feeling digunakan. Hari ini feeling kita harus digunakan semua ya, bahwa kita diberikan indera yang namanya feeling, yang namanya orang. Hari ini kan bingung ya, mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Tapi sebenarnya feeling, kita punya feeling bahwa biasa nih orang yang mengaku-ngaku baik, orang yang mengaku-ngaku bahwa dia keturunan bagus, dia dari bibit yang bagus, dia ndak punya dosa, nah kita hanya harus punya feeling. Biasanya orang yang seperti ini, mereka lah orang yang akan menipu pada dirinya sendiri dan menipu pada kita semua. Naluri, ya, naluri. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus punya naluri kuat. Kita diajari dari nenek moyang kita. Mereka itu dengan naluri etika, naluri sopan, beradab, lemah lembut. Nah, kini datang orang yang suka mengkafir-kafirkan kita, mengiblis-ibliskan kita, orang yang datang dengan ingin tahu-tahu ini makam, silahkan datangi makam, nanti akan mendapatkan berkah. Ini secara naluriah ini kita sedang dalam proses penjajahan dan pembodohan. Nah, kita harus gunakan itu semua. Monggo, bagi mereka yang memang merasa mendapatkan hidayah, dari mana konsep hidayah tersebut ketika Anda tidak menggunakan otak, tidak menggunakan insting, feeling, naluri. Lalu mereka hanya hidayah macam mana? Monggo, lanjut. Ini maaf saudaraku, ada yang izin naik, aku izin turun dulu biar naik. Pertama, Silakan, Sen. Bang, Mau jadi gimana Bang menurut pendapat Anda tentang Mbak Alawi ini? Aduh. Nanya sama siapa? Nanya sama siapa? Kupra. Oh, Jongos ternyata. Salam enggak itu bukan. Boy, dia Jongos, bukan orang Bang, Islam, Jongos. boy. Siapa ya? Itu si Zen bin Yahya datang-datang ngomong apa? Bukannya salam. Begitu mereka.